Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ismah dari SMA Negeri 4 Banjarmasin. Di masa pandemi kemarin, kita pasti mengalami banyak hal. Pandemi kemarin bukan hanya berdampak ke ekonomi dan sosial, namun juga berdampak ke kesehatan mental kita. Nah, di masa pemulihan pandemi seperti ini, adalah waktu yang tepat untuk melakukan aksi nyata membuat kesehatan mental menjadi lebih baik di masa pemulihan seperti ini. Lalu, apa aja sih aksi nyata itu? Aksi nyata yang membuat kesehatan mental menjadi lebih baik di masa pemulihan ini, yang pertama adalah bersosialisasi. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial dan akan membutuhkan manusia lain. Terlepas individu tersebut introvert atau extrovert, pandemi akan dapat berdampak pada semua orang. Yang membedakannya hanyalah kadar baterai kita masing-masing untuk bersosialisasi. Tahun, kita terpaksa untuk membatasi diri dalam bersosialisasi. Secara tidak langsung, di masa pandemi membuat kita banyak berubah. Kita cenderung menjadi pendiam, menutup diri, insecure, dan kita kekurangan wadah untuk berekspresi. Nah, di masa sekarang, kita sudah mulai bisa berinteraksi secara langsung. Kita sudah mulai bisa membuka diri kembali. Bahkan, secara psikologis, kontak langsung memberi stimulus pada sistem saraf yang melepaskan semacam koktail pada neurotransmitter yang bertugas merespon stres dan rasa cemas berlebih. Artinya, ketika terbiasa bersosialisasi dengan bertemu langsung, maka seseorang bisa lebih tahan banting terhadap berbagai pemicu stres, sama seperti vaksin yang memicu antibodi untuk keluar. Bahkan, interaksi sederhana seperti melakukan tos atau berjabat tangan bisa menstimulus produksi oksitosin. Ketika ada produksi oksitosin yang melimpah, maka tingkat kepercayaan diri ini bisa meningkat. Di saat bersamaan, level kortisol yang merespons stres pun menurun. Bersosialisasi juga membuat seseorang merasa nyaman karena bersosialisasi membuat kita mempunyai wadah untuk berkeluh kesah. Setidaknya, kita tidak perlu memendam suatu masalah sendirian. Yang kedua adalah self-acceptance atau bisa disebut dengan menerima diri sendiri. Di masa pandemi kemarin, banyak yang merasa useless atau merasa tidak berguna karena mereka merasa tidak produktif. Nah, we have to start to realize that we don't have to develop any skill in pandemic time karena energi kita pun tidak ada, apalagi buat orang yang semangatnya kalau bareng teman. Jadi, it's okay to be not super in our pandemic identity crisis time. It's okay to be just normal. Kita semua capek sama pandemi, kamu nggak sendiri, kita semua sama. Maka dari itulah, self-acceptance sangat penting karena dengan menerima diri sendiri, kita bisa terhindar dari rasa rendah diri atau rasa insecure. It's okay to be just the way you are. Yang ketiga adalah self-healing. Self-healing ini bisa disebut juga dengan perbaikan diri. Self-healing ini adalah proses penyembuhan luka batin bukan dengan obat, namun dengan mengeluarkan perasaan maupun emosi terpendam dalam tubuh. Self-healing adalah salah satu cara terbaik dalam memulihkan diri saat kondisi emosional dan fisik sedang memburuk. Maka dari itu, apabila mulai merasa stres dan burnout, self-healing dapat menjadi solusi terbaik. Self-healing bisa berupa dengan me time. Yang keempat adalah self-talk. Kalau kamu pernah berkaca dan memuji diri sendiri, ternyata self-talk ini juga mempunyai peran penting loh dalam kesehatan mental kita. Karena manfaat dari self-talk adalah mengimprove self-esteem, mengurangi gejala depresi dan gangguan kecemasan. Bahkan, positif self-talk juga dapat memberikan pengaruh yang baik untuk kesehatan fisik. Kebiasaan tersebut akan membuat tubuh kita menjadi semakin bugar dan mencegah tubuh terkena penyakit kardiovaskular. Self-talk bisa berupa, misalnya ketika sebelum melakukan sesuatu,
kamu bisa memberikan afirmasi atau kalimat baik agar semakin percaya diri ketika melakukan sesuatu tersebut. Media. Terkadang, tanpa kita sadari, ketikan kita atau kalimat-kalimat kita yang di sosial media mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Nah, maka dari itu, tidak semua hal yang kita tidak suka harus diutarakan karena kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Jangan sampai kita membuat orang lain down akibat ulah kita yang tidak bijak dalam bersosial media. Jadikanlah sosial media ini menjadi sesuatu yang positif bagi kita dan bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah be a safe place and not to be judgmental for everyone to talk with. Being mindful about the condition we all been going through. Jadilah wadah yang nyaman untuk orang bercerita tanpa merasa dihakimi. Nah, itulah beberapa aksi nyata yang membuat kesehatan mental menjadi lebih baik di masa pemulihan. Dengan meredanya pandemi, mari kita mulai hari-hari kita seperti semula lagi, seperti memanusiakan manusia lain, dare to start all again from zero, bercanda dan bersanda gurau, dan mewarnai kembali dunia yang abu-abu karena pandemi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.